isu yang hari ini sedang hangat dibahas di seluruh Nusantara, yaitu tentang vonis 3 tahun 6 bulan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, seorang anak berusia 15 tahun berinisial AG, yang mana disangkakan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat kepada David Ozora. Nah, malam ini kita ditemani oleh Bapak Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, dan Ibu Laila Sari, seorang praktisi pendidikan keluarga. Saya bersyukur bisa duduk bersama-sama dengan orang-orang hebat ini, dan mudah-mudahan diskusi ini bisa menyimpulkan satu poin yang mana ini akan menjadi sebuah komitmen konkret untuk kita dorong kepada pemerintah, kita sampaikan kepada pemerintah dalam upaya kita memastikan apakah vonis ini adil. Maka itu judul kita hari ini cukup menarik ya, urgensi revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak, tentang sistem peradilan pidana. Untuk itu kita coba minta sedikit gambaran Pak Ketum. Vonis 3 tahun 6 bulan yang diputuskan oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menurut Pak Ketum seperti apa ya? Silakan Pak Ketum bisa kasih gambaran buat kita semua. Terima kasih Bang Budedi atas kesempatan ini. Saya ingin menjelaskan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara seorang anak berusia 15 tahun yang oleh hakim dinyatakan bersalah karena ikut serta membiarkan dan tidak menghentikan kasus kekerasan yang dilakukan Mario Dandi yang begitu keji dan berat. Dalam perspektif perlindungan anak, sebelum putusan putusan Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung atas peristiwa ini, Komnas Perlindungan Anak sesungguhnya sudah memberikan arahan dan masukan agar proses pemeriksaan dari adik kita Agi ini harus memenuhi prosedur. Salah satu terpenuhi, Mahkamah Agung menunjuk Hakim Tunggal yang berlatar belakang hakim anak. Lalu sidangnya juga tertutup dan tidak boleh dihadiri oleh media dan menyiarkan perkara itu atau persidangan itu. Lalu Polres Jakarta Selatan yang di take over oleh Polda Metro Jaya juga memenuhi syarat bahwa dia tidak ditempatkan di dalam tahanan orang dewasa selama proses pemeriksaan, dan justru ditunjuk salah satu lembaga perlindungan dan kesejahteraan sosial anak. Prosedur itu sudah dipenuhi. Itu yang saya sebut dengan perspektif anak, bahwa persoalan bahwa dia sudah cukup hukumannya, berat atau tidak berat, lama atau tidak lama, bukan itu prinsipnya, tetapi konteks perlindungan anaknya secara khusus itu sudah berjalan. Jika hakim memutusnya akhirnya 3 tahun 6 bulan, ini bukan persoalannya lamanya dihukum, tetapi perspektif perlindungan anak terpenuhi. Oleh karena itu, kita mengatakan apresiasi terhadap putusan hakim itu karena sudah memenuhi prosedur syarat-syarat bagaimana anak berhadapan dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku. Sesuai undang-undang. Nah, itu sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012. Itu artinya bahwa kita tidak mempersoalkan itu sudah cukup atau berat atau bagaimana ringan, atau itu bukan itu domainnya, tetapi perspektif berdasarkan undang-undang itu sudah terpenuhi. Baik. Ini kan sebuah perilaku yang menurut saya abnormal ya. Seorang anak tidak mampu untuk mempengaruhi, bahkan membuat sebuah skenario. Ini salahnya gimana ya kalau menurut praktik pendidikan keluarga ya? Apakah salah di lingkungan rumah atau di lingkungan sosial anak ya? Gimana itu melihat itu? Oke, makasih. Saya senang sekali berada di sini
kasus permasalahan hukum ataupun yang disebut dengan kejahatan atau kenakalan dan lain sebagainya, permasalahan sosial, kita kembali lagi kepada motif pertama, motif anak melakukan itu. Kemudian ketika kita mundur ke belakang, bagaimana keluarga itu selama ini pendidikan anak di dalam keluarga. Yang kita tahu kalau anak-anak itu ketika dia sudah remaja, bahkan sekarang sudah mundur, anak-anak saja tidak lagi orang tua itu yang memberikan informasi ataupun sumber informasi, tetapi sumber informasi bahkan perkembangan perilaku mutlak lebih banyak anak-anak itu dapat melalui media yang dia peroleh, yaitu media sosial maupun internet, dan juga lingkungan dia bertumbuh. Jadi kalau kita melihat, kalau melihat dari sisi anak-anak masuk ke usia remaja, berarti kan relasi kedekatannya tidak lagi fokus kepada keluarga, tetapi sudah keluar kepada grup dan kelompok, lingkungan di luar rumah. Nah, dalam hal ini, apakah sudah cukup keluarga itu memberikan modal dalam menyikapi dirinya dalam membentuk karakter anak? Nah, apakah anak-anak selama ini sudah dekat dengan orang tua, bercerita dengan orang tua itu ketika remaja, orang tua lah menjadi sahabat anak bercerita apa saja dengan orang tua, atau anak hilang dalam pengertian hilang, dia hidup di dunianya yang orang tua tidak tahu bagaimana perkembangan hidup anak di luar. Jadi bagi orang tua, anak pulang makan, terpenuhi kebutuhan fisiknya sudah cukup, padahal kebutuhan mental, psikis anak itu tidak pernah lepas. Makanya pendidikan keluarga ataupun menjadi orang tua itu bukan hanya pada saat anak-anak kecil, tetapi sampai orang tua itu tidak lagi berada di dunia ini. Oke, artinya ada pengaruh perilaku AKH-AG ini dari lingkungan luar rumah mendominasi ketimbang lingkungan di keluarganya. Kalau melihat fenomena ini kan artinya perlu sebuah sistem pengasuhan positif dibangun di setiap keluarga untuk memastikan bahwa anak itu keluar dari rumah dengan bekal yang positif ya.